Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah yang di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah jadilah pewarta keselamatan. Injil hari ini mengisahkan tentang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Yesus tidak hanya menyapa dan menerima mereka, ia juga mengajak mereka untuk mengikutinya dan juga makan bersama dengan mereka. Para pemungut cukai dan orang-orang kecil dan sederhana dipandang sebagai orang-orang berdosa oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Kata ini mau mengukur disposisi batin Yesus yang sangat berbeda dengan orang yang selalu mengkafirkan sesamanya itu. Dalam Injil Markus, Yesus pernah mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hal ini tentu menimbulkan keresahan di mata orang-orang yang intoleran, yang menganggap dirinya paling suci dan benar. Mengapa mereka bersungut-sungut? Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat adalah kelompok orang yang menganggap diri
dan golongannya sebagai yang paling benar, paling suci, dan menjustifikasi sesama sebagai salah dan buruk. Ayat kitab suci yang menunjukkan bahwa Allah berkarya dalam diri putranya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dilihat di Lukas pasal 15 ayat 2. Karya Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran akibat dosa berpuncak pada kedatangan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus disebut sebagai puncak penyelamatan umat manusia. Dalam karyanya, Tuhan Yesus memberikan perhatian penuh kepada orang-orang berdosa dan mendorong mereka bertobat. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sabda Yesus. Kita diajak untuk peka mendengarkan sapaan Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat dan kembali pada hidup yang benar. Kadang-kadang panggilannya melalui orang-orang di sekitar kita, melalui pengalaman suka maupun duka, ataupun melalui berbagai peristiwa alam. Dengan banyak cara, Tuhan juga mencari setiap kita untuk masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Kita juga harus peka terhadap panggilan Tuhan untuk menjadi utusannya, untuk menyapa dan memanggil orang lain kepada pertobatan. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sabda Tuhan. Kita harus menyadari diri bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Maka Tuhan senantiasa menyapa kita sebagai orang berdosa. Kita diangkat dalam pelukan kasih-Nya dan dikaruniakan hidup baru. Sehingga kita harus berani bertobat dan mengikuti Kristus dengan penuh setia dan taat padanya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami menaikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.